Zahir batinnya telah dikuasai oleh cahaya Tuhan, cahaya Allah yang memancar dari asma dan sifat, bahkan zatnya Allah, yang dengan cahaya itu kemudian membuat beliau sangat dekat dengan Allah. Dan dalam pandangan kesucian, kalau ingin kita dekat dengan Allah, kalau kita mampu mendekatlah kepada Allah. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, kita disyariatkan untuk mendekati orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena kalau kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, minimal limpahan kita akan dapat teroleh. Bagaimana kita ingin membeli minyak, tapi kita tidak punya uang, supaya badan kita tetap harum dengan minyak itu, dia masuklah ke warung penjual minyak, duduk di situ saja, insya Allah keluar wangi tubuh kita adalah wangi minyak wangi. Begitu juga kita kalau ingin tubuh kita aroma wanginya Ramadan, kita tidaklah orang dengan pakai Ramadan, pasti bisa membawa Ramadan. Ini sekalian, salah satu daripada ajaran tauhid tasawuf ini, tauhid tasawuf ini ada sebagai metode, sebagai cara untuk kita bisa dekat dengan Allah. Tauhid tasawuf sebagai sebuah cara untuk bagaimana kita bisa mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Mudah kita menjalankan perintah. Sholat 5 waktu itu terasa mudah kita lakukan, sesibuk dan seberat apapun urusan kita. Jadi ini metode dari tasawuf akan menganggap kita untuk melaksanakan ibadah. Lalu terjaga diri kita untuk tidak terjebak pada perbuatan maksiat dan dosa. Itu secara otomatis, karena yang menjaga bukan kita lagi. Tapi nanti ketika kita benar-benar serius belajar ilmu ini, maka akan dilimpahkan kepada diri kita satu cahaya yang disebut dengan nur ismah, cahaya pemeliharaan. Dengan cahaya itu kita dipelihara oleh Allah. Pikiran kita senantiasa berpikir positif, hati kita senantiasa terhindar dari penyakit iri, penyakit dengki, tidak suka sama orang. Itu secara otomatis itu akan meninggalkan bersihkan orang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah cara atau sebagai sebuah metode untuk dekat dengan Allah, ada semua mau dibawa ke sini. Sebagai sebuah cara, maka salah satu efek atau hasil dari kita belajar dan mengamalkan ilmu tasawuf itu adalah mantapnya kalimat la ilaha illallah pada hati. La ilaha illallah ini menjadi mantap. Berarti mantap ini lawannya payah. Jadi kalau kita tahu hakikat la ilaha illallah, kita orang ini aman. Karena sebetulnya tasawuf akan menginformasikan kepada kita bagaimana energi la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan kita dunia, sakaratul maut, pada saat di alam barzakh, pada saat di sirat, pada saat di titian, bahkan pada saat kita akan melampaui. Ada orang lewat. Mantap la ilaha illallah.
Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah sebagaimana sabda Rasulullah, kalami. La ilaha illallah kalami, kata-kataku. Itu kata Allah. Wa huwa wa ana huwa, dan aku adalah dia. Artinya adalah bahwa la ilaha illallah itu mengandung nama Allah. Itu kita bisa artikan secara lurus. Tapi secara teks dalam hadis ini Allah mengatakan wa ana huwa, dan aku adalah dia. Dia ya'udu ila la ilaha illallah, kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Apabila kita mengamalkan dalam makna, apabila senantiasa kita mengingatnya pada setiap saat dan setiap waktu, mengingat Allah pada setiap saat dan setiap waktu dengan kalimat la ilaha illallah, maka akan melahirkan cahaya pada diri kita. Jadi energi la ilaha illallah itu memiliki cahaya, dan kalau setiap saat itu kita ingat, itu kita lafalkan, maka dia akan bercahaya pada diri zahir, ya, akan bercahaya pada diri batin. Makanya kalau kita tidak bertauhid tasawuf atau tidak memiliki metode, la ilaha illallah itu hanya bercahaya di bibir saja. La ilaha illallah, tidak terasa efeknya, tidak terasa nikmatnya, senangnya, manisnya la ilaha illallah pada batin. Karena yang merasakan itu batin. Kalau dia tidak melampaui cahaya yang masuk ke dalam batin kita, maka tidak terasa manis la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah sangat-sangat lezat. Sangat apa? Sangat lezat. Oke. Kita kembali. Pertama, kalau la ilaha illallah itu, atau kalau Allah itu, ya, cahaya Allah itu bercahaya pada zahir kita atau nafsu kita, maka akan membuat kita menjadi orang yang patuh pada perintah. Perintah apa saja, baik yang wajib maupun yang sunnah. Cahaya itu yang akan menggerakkan kita, karena dia telah bercahaya padahal pada diri zahir ini saja. Begitu dipanggil hayya 'alas shalah, kita sibuk. Tetapi cahaya itu seakan terkore-kore di dalamnya. Sampai hati kita dikore-kore. Tidak akan senang kita kalau tidak memenuhi panggilan azan. Itu la ilaha illallah, itu cahaya Allah sudah melimpah pada diri zahir. Pada diri zahir. Begitu ada orang lewat, paling lupa pasal dia DP, orang kurang tahu dia baik sedikit, muncul keinginan untuk mau sesero dia. Tapi cahaya menerkam, jadi keinginan untuk membuat salam menerkam, jadi diterkam oleh cahaya la ilaha illallah. Luar biasa itu baru pada zahir. Kira-kira sudah begitu la ilaha illallah kita. Nah, Bapak Ibu, cahaya la ilaha illallah atau cahaya Allah yang melimpah pada zahir akan membuat kita mudah atau patuh pada perintah, dan akan mudah kita meninggalkan larangan, baik dari aspek ibadah maupun dari aspek muamalah. Itu yang pertama. Apabila dia bercahaya pada hati, dia pada zahir, pada fisik saja. Jadi diri kita ini ya, ada dua ya, diri zahir dan diri batin. Diri zahir ini yang terlihat. Diri batin itu ada tiga, ada qalb, ada ruh, ada sir. Dohwiyah membahasakan ada batin, ada batinnya batin. Nah, kalau dia bercahaya pada hati kita,
maka hati ini akan berkemauan untuk senantiasa hadir di hadapan Allah. Jadi kalau ada seorang anak yang nakal dia belum, tiba-tiba dia dipanggil oleh wali kelas, jangankan dulu kepala sekolah. Kira-kira bagaimana keadaannya saya? Memang belum hari ini. Tidak mungkin dia akan melakukan kesalahan. Tidak mungkin dia akan macam-macam, zahir maupun hatinya. Nah, orang kalau sudah percaya Allah di dalam hatinya, maka kemauan hatinya itu hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Dan inilah yang kita sering katakan, ilahi anta maksudi, hanya engkau saja ya Allah yang aku tuju. Jadi yang merusak kita orang ini ada dua. Sering guru kita mengatakan, pertama pikiran, kedua hati. Gimana rusaknya? Ingatan pikiran kita terlalu banyak pada selain Allah. Yang kita orang ingat, kalau kita guru-guru cuma RPP. Yang kita orang ingat, ini semester mengajar apa. Kita orang ingat, ceklok. Kita orang ingat, daftar hadis. Bangun kamari yang teringat ceklok, daftar hadis. Bagaimana ceklok? Itu merusak. Mestinya begitu kita bangun, yang pertama teringat Allah. Makanya diadakan Rasulullah, begitu bangun kita harus memuji ya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah. Jadi orang yang bercahaya hatinya dengan cahaya Allah, pada saat dia lisan mengucapkan segala puji, dia rasakan pujian itu hanya untuk Allah. Jadi hatinya tersangkut pada Allah, tersambung, terkoneksi pada Allah. Itu kalau hatinya sudah bercahaya dengan cahaya Allah melalui energi la ilaha illallah. Yang akan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bukan dia sebenarnya dia baca dengan Tuhan ya. Ya Allah. Allahumma itu kan ya Allah. Jadi kalau orang yang belum percaya Allah pada hatinya, ya Allah itu, tapi hatinya kemana-kemana. Ya Allah. Yang dia pikir itu, dia bilangkan itu mana. Tapi kalau dia hatinya percaya, dia bilang, ya Allah, berkahi kami. Jadi tersambung berkahilah kami. Hudur dia di hadapan Allah. Karena dia tahu bahwa Allah itu dekat. Makanya ada orang yang mengajarkan kepada kita, kalau berdoa itu jangan terlalu keras suara. Karena memang benar, bagi mereka yang telah bercahaya Allah pada hatinya. Kalau belum percaya Allah pada hatinya, kasih keras-keras itu, la ilaha illallah, la ilaha, kasih keras. Kenapa? Karena membuka kebekuan hati ini yang terhijab oleh kemauannya pada selain Allah. Terlalu banyak kemauan hati ini pada selain Allah. Selain Allah itu dunia masuk cahayanya melimpah di dalam hati. Maka buktinya ketika kita takbir Allah, apa yang menjadi kemauan itu muncul. Kalau kemauan kita makanan, muncul makanan saja. Kalau kemauan kita apel, muncul apel pada saat kita takbir. Kalau kemauan uang, muncul uang. Kenapa? Karena kemauan hati itu kepada selain dia, kepada uang, kepada makanan. Maka uang, makanan, dunia yang selalu berkemauan hati kita pada dia, datang cahayanya masuk melimpah ke dalam hati dia. Maka hati yang semestinya dikuasai oleh cahaya ketuhanan itu berbalik, dikuasai oleh cahaya dunia. Nah, Bapak Ibu, lebih lebih bahaya daripada hati kita dikuasai oleh selain Allah itu pada saat sakarat. Apa yang menguasai hati kita, di situ akan muncul pada saat kita sakarat. Kalau ini cuma tanah, beras, ikan, itu akan muncul saja. Dan tidak ada jaminan orang yang hatinya tidak percaya Allah di dalamnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka untuk mendapatkan kepastian jaminan, insya Allah
pada saat sakarat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah cahayanya atau cahaya Allah melalui energi la ilaha illallah yang kita rutinkan untuk berzikir dengannya harus masuk menerangi hati kita dan bertahta di sini hanya Allah saja. Hanya Allah saja itu ketika kemauannya hanya hanya sering mengatakan ilahi Allah hanya engkau saja. Hanya engkau saja. Kenapa hanya dia Bapak Ibu? Seluruh hajat hidup kita ada pada dia, bukan pada selain. Kesehatan kita ada sama siapa? Allah. Kekuatan kita ada sama siapa? Allah. Kebahagiaan kita ada sama siapa? Allah. Ketenangan kita ada sama siapa? Allah. Terpenuhinya rezeki kita ada sama siapa? Allah. Dijaganya kesehatan anak istri kita ada sama siapa? Allah. Nah, semua kebutuhan kita zahir dan batin hanya ada pada Allah. Maka kalau hati ini kemauannya hanya fokus berjalan terus hanya pada Allah, maka Allah bilang kalau kamu sudah mau denganku, seluruh kemauanmu itu aku akan penuhi. Nah, orang suka Allah penuhi kita punya kebutuhan, tapi dia terlebih kasana kemana. Jangankan di luar sholat, hatta di sholat hatinya kasana kemana. Itu baru percaya di hati. Kalau di hatinya sudah percaya dengan cahaya Allah, kemauannya senantiasa hadir di hadapan Allah. Bila Allah atau cahaya Allah itu melimpah kepada nyawanya, maka dia akan mencintai Allah dan melupakan selain Allah termasuk diri. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah atau cahaya Allah itu melimpah pada nyawanya, maka akan melahirkan kecintaan mahabbah hanya pada Allah, yang dengan kecintaan itu akan melupakan dia kepada selainnya. Lupa dalam artian dia tidak urus, tetapi dia urus. Dia tetap ke sekolah, dia tetap mengajar, dia tetap ke sawah, dia tetap ke toko, dia tetap zahirnya saja, tapi batinnya hanya dengan Allah. Boleh begitu? Nah, inilah yang diajarkan oleh otoritas Saudi. Jadi kalau orang paham ini, dia mau berduduk lama-lama. Jadi ketua takmir ini rumahnya di kota. Kenapa dia ada duduk di sini? Beliau ketua takmir masjid Baitul ini, Masjid Agung, Masjid Pasar. Kenapa beliau ada di sini? Karena tarikan cahaya itu yang sudah melimpah pada hatinya, bahkan pada nyawanya, yang mendorong dia biasa saja. Mau lama-lama di sini biasa saja. Karena di dalam dirinya hanya ada Allah, di dalam hatinya hanya ada Allah. Dan apabila cahaya Allah itu melimpah pada ruhnya, dan ruh ya, tadi pada nyawa, ya, tadi pertama pada hati, kemudian pada nyawa, dan makalah ini jelaskan kemudian pada ruh atau sir, maka dia akan meniti kehidupan ini bersama Allah. Bersama siapa? Allah. Inilah yang Allah katakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Bersama kita itu artinya ingatan pikiran kita hanya dengan dia. Sebutan lisan kita hanya Allah saja. Kemauan hati kita hanya Allah saja. Ini orang meskipun dengan suaminya, zahirnya dengan suaminya, tapi ruhnya dengan Allah. Zahirnya dengan istrinya, tapi ruhnya dengan Allah. Zahirnya dengan toko, tapi batinnya dengan Allah. Dengan sekolah, dengan pasar, dengan siswa, dengan apa saja ada, tapi batinnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini Bapak Ibu sekalian, orang yang akan hidup dalam keadaan senang, tenang, dan menang, dunia dan akhir. Mau senang ibu-ibu?
Mau tenang ibu-ibu? Mau menang ibu-ibu? Maka cahaya Allah harus melimpah pada diri zahir, melahirkan ketaatan, melimpah pada hati, melahirkan kemauan dan senantiasa hanya hadir di hadapan Allah, melimpah pada nyawa, melahirkan mahabbah yang dicintai hanya Allah, lupa yang lainnya. Meskipun dirinya dengan suami, tapi zahirnya dengan suami, kecintaannya hanya pada Allah, dan kecintaan kepada suami itu limpahan dari cintanya Allah pada dia. Dan terakhir harus bercahaya pada ruh atau sir kita, karena ketika ruh dan sir ini terlimpahi oleh nur cahaya ketuhanan, maka dia hanya bersama Allah saja. Zahir batin. Dirinya saja sudah tidak dia ini. Yang ada satu hanya Allah. Inilah puncak dari perjalanan tauhid tasawuf, akan melahirkan keselamatan dan kemenangan. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah mengatakan, man qalaha, barang siapa yang mengucapkannya. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah, dakhala hisni, dia telah masuk ke dalam benteng. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, amina min iqabi, maka dia telah aman dari azab. Yang berarti agar kita aman dengan azab Allah ini, dunia dan akhirat, harus masuk ke dalam benteng. Bentengnya Allah itu la ilaha illallah. La ilaha illallah yang bagaimana? Yang akan menjadi benteng menyelamatkan kita ketika dia bercahaya pada diri zahir, bercahaya pada hati, bercahaya pada nyawa, dan bercahaya pada hati. Untuk mendapatkan ini, kita perlu seorang mursyid. Kita perlu seorang guru yang membimbing kita agar la ilaha illallah itu tidak hanya bercahaya pada lisan kita, tapi zahir batin kita dikuasai oleh kekuatan intensi la ilaha illallah. Nah, sekarang kita melatih, ya. Makanya kenapa ada latih 1000 namanya. Latih 1000 itu bikin la ilaha illallah sebanyak-banyak. Untuk dia bercahaya jangan cuma la ilaha illallah cuma 3 kali. Bercahaya bagaimana? Supaya uang itu masuk di dalam hati kita, bercahaya di dalam hati. Setiap hari ingat uang, dia pasti bercahaya. Bangun ingat uang, tidur ingat uang, makan ingat uang, dalam Malaysia ingat uang, pasti dia bercahaya di dalam hati. Ya, bagaimana bukti cahayanya? Lihat di takbir, Allah muncul itu merah-merah. Allah, itu uang sudah bercahaya. Uang saja bisa bercahaya di hati, apalagi Allah. Agar Allah bercahaya di hati, bukan cuma di hati, di nyawa, bahkan di ruh, maka akhiru, perbanyaklah engkau berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Ini saja kita berzikir pada malam ini. Pertama kita baca istighfar, ya. Istighfar, ingat dosa. Karena rupanya kita punya dosa ini, dan dosa yang termasuk besar pada kita.